Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Sabtu sesudah penampakan Tuhan tahun A garis miring genap. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30 dikisahkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yesus dan para muridnya ke Yudea untuk tinggal di sana dan membaptis, ayat 22. Dikisahkan bahwa Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, ayat 23, yang disebut juga Ain Farah. Namun tempat itu tidak dikenal dalam seluruh kitab suci. Fakta tersebut ingin mempertegas bahwa peranan Yohanes Pembaptis dalam tradisi Injil Yohanes makin kecil. Hal itu ditegaskan lagi dengan menampilkan Yohanes Pembaptis hanya sebagai saksi. Yohanes 1 ayat 15. Setelah itu, Yohanes Pembaptis turun dari panggung Injil karena dia dimasukkan ke dalam penjara oleh Herodes. Ayat 24. Kelompok orang-orang yang meyakini bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias tetap eksis di Efesus pada sekitar tahun 54 Masehi. Para penerus kelompok ini menamakan diri Yohanites. Gereja perdana menilai mereka sebagai sejenis bid'ah. Lihat Kisah 18 ayat 24 sampai dengan 25. Disadari bahwa situasi kritis tersebut bisa memecah belah komunitas jemaat perdana yang masih muda. Maka penulis Injil Yohanes mengingatkan kembali tentang penegasan Yohanes Pembaptis tentang identitas Mesias dalam diri Yesus. Demikian. Pertama, hanya karena karunia Allah seseorang bisa menjadi pengikut Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat 27. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini nanti akan dikonfirmasi oleh Yesus di atas kayu salib. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Kedua, Yohanes Pembaptis menegaskan identitasnya sebagai bukan Mesias, tetapi pendahulunya, ayat 28. Bahkan dengan terus terang dia mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak mengenal Yesus sebagai Mesias tanpa tanda yang diberikan Allah lebih dulu. Yohanes 1 ayat 31 dan 33. Ketiga, Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Dia sudah sangat bersukacita berdiri di dekat Yesus, mendengar suaranya, dan menjadikan sukacitanya penuh. Ayat 29. Keempat, Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus harus menjadi makin besar, dan dia harus menjadi makin kecil. Ayat 30. Sebagai utusan yang mendahului kedatangan Mesias, peranannya harus menjadi makin kecil jika Mesias sudah hadir di tengah-tengah mereka. Dengan mengungkapkan semua itu, Yohanes Pembaptis berbagi pengalaman hidup mistik. Askese yang dijalaninya di padang gurun telah membuka pengalaman mistik baginya. Pengalaman serupa diungkapkan Santo Paulus demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.